Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati dan dicintai Allah, pernahkah kita merasa hidup seperti berada di persimpangan yang membingungkan? Usaha sudah dikerahkan, keringat sudah menetes, doa pun tak pernah absen dalam sujud dan tangisan. Namun tetap saja, seolah-olah pintu-pintu rezeki terkunci rapat di hadapan kita. Rasanya seperti langit tak merespons, dan bumi pun tak memberi jalan. Kita bangun pagi dengan harapan, tapi kembali tidur dengan kekecewaan. Kita bertahan bukan karena kuat, tapi karena tidak ada pilihan lain. Dan saat semua jalan terasa buntu, seringkali kita lupa bahwa di atas segala usaha ada tangan langit yang bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Ketahuilah sahabatku, Allah tidak pernah menutup pintu rezeki bagi hambanya yang bersungguh-sungguh. Terkadang Allah hanya ingin kita datang kepadanya lebih dekat. Allah rindu mendengar suara kita di malam hari, rindu melihat hambanya berserah total. Hari ini, izinkan saya mengajak Anda merenungi dan mempraktikkan sebuah amalan ringan namun penuh keajaiban. Sebuah amalan yang telah banyak menjadi jalan perubahan hidup bagi mereka yang benar-benar yakin. Sebuah ikhtiar batin yang tidak memakan banyak waktu, tapi bisa menggetarkan pintu langit dan membuka rezeki yang selama ini tertutup. Inilah tema kita hari ini. Mujizat Qulhu 7 malam. Terbukti, buka pintu rezeki yang tertutup. Mari kita gali bersama. Bukan hanya tentang bagaimana cara mengamalkannya, tapi juga mengapa ia bisa menjadi jalan terbukanya keberkahan hidup. Semoga Allah lapangkan hati kita untuk menerima kebenaran dan diberi kekuatan untuk mengamalkannya. Dengan penuh keyakinan, surah Al-Ikhlas atau yang kita kenal dengan Qulhu memang pendek secara lafaz, tapi luar biasa dalam kandungan maknanya. Ia hanya terdiri dari 4 ayat, tapi keutamaannya melebihi bacaan panjang yang kosong dari pemahaman. Rasulullah bersabda, surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan sekadar simbolik, tapi menunjukkan bahwa kandungan tauhid dalam surah ini merangkum inti dari seluruh risalah langit. Ia menegaskan bahwa Allah adalah Ahad, satu-satunya Tuhan, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun yang setara dengannya. Kenapa ini penting dalam konteks rezeki? Karena segala rezeki datang dari Allah yang Ahad. Jika hati kita benar-benar yakin bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, maka Allah akan buktikan bahwa Dia cukup bagi kita. Sebaliknya, jika hati masih bergantung pada makhluk, maka kita akan terus kecewa dan merasa kurang. Surah ini mengajarkan tauhid murni, bahwa Allah tidak butuh bantuan siapapun, dan sebaliknya, semua makhluk butuh kepadanya. Maka siapa yang membaca Qulhu berulang-ulang dengan kesadaran ini, berarti dia sedang menanamkan dalam hatinya keyakinan paling agung, cukup Allah bagiku. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Para sahabat merasa berat, tapi beliau menjelaskan, membaca surah Al-Ikhlas sama pahalanya dengan sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, amalan ini tidak hanya ringan secara fisik, tapi sangat besar nilainya di sisi Allah. Membaca Qulhu bukan sekadar ibadah lisan, tapi proklamasi iman. Dan dari iman yang kokoh inilah, rezeki akan mengalir dengan cara yang tak terduga. Betapa banyak orang yang meremehkan surah ini hanya karena pendek. Padahal, keikhlasan dalam membaca Qulhu bisa menjadi pembuka keberkahan yang luas. Ia bisa menggugurkan dosa, meninggikan derajat, menenangkan hati, dan seperti yang kita bahas, menjadi jalan terbukanya pintu-pintu rezeki yang selama ini terasa tertutup rapat. Maka jangan remehkan amalan kecil ini. Qulhu adalah senjata orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tauhid yang benar. Dan dari kedekatan itulah Allah akan mencukupkan dan melimpahkan nikmat-Nya, termasuk nikmat rezeki yang halal, berkah,
dan penuh kejutan dari arah yang tak disangka-sangka. Sahabatku, amalan membaca surah Al-Ikhlas, Qul Hu, sebanyak 11 kali setiap malam selama 7 malam berturut-turut telah menjadi ikhtiar spiritual yang diam-diam mengubah hidup banyak orang. Bukan karena ayatnya panjang, bukan karena bacaannya rumit, tapi karena keyakinan yang tulus dan hati yang berserah kepada Allah saat melafazkannya. Salah satu kisah yang banyak menginspirasi adalah kisah seorang pedagang kecil di pasar tradisional. Ia tengah dihimpit hutang, dagangan sepi, dan hampir putus asa. Di tengah gelapnya harapan, ia mendengar nasihat seorang ustadz tentang amalan Qul Hu 7 malam. Dengan penuh pasrah, ia mulai mengamalkannya setiap malam setelah sholat Isya. Ia membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, lalu berdoa dengan linangan air mata. Malam demi malam ia jalani. Tidak ada keajaiban instan, tidak ada mimpi indah atau suara gaib. Tapi di malam ke-7, saat ia hampir menyelesaikan ikhtiarnya, seorang pelanggan tak dikenal datang. Pelanggan itu memesan barang dalam jumlah besar, bahkan memberi uang muka lebih dari separuh nilai jual. Bukan hanya cukup untuk melunasi hutang, tapi juga untuk memulai kembali hidupnya dengan semangat baru. Apakah itu kebetulan? Tidak. Itu adalah jawaban dari Allah yang Maha Mendengar. Allah melihat kesungguhan, bukan keramaian. Allah menilai keikhlasan, bukan jumlah pengikut. Dan Allah memilih waktu terbaik untuk memberikan pertolongannya. Bukan terlalu cepat, bukan terlalu lambat, tapi selalu tepat. Ada pula kisah seorang ibu rumah tangga yang selama ini hidup pas-pasan. Suaminya hanya bekerja serabutan, anak-anak butuh biaya sekolah, dan tabungan hampir habis. Ia mengikuti amalan Qul Hu ini diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Di hari ke-8, datang kabar bahwa suaminya diterima kerja sebagai sopir tetap di sebuah perusahaan logistik. Gajinya lebih dari cukup. Bahkan, sang suami sendiri tidak tahu mengapa tiba-tiba dipanggil padahal sudah lama tidak melamar. Cerita lain datang dari seorang pemuda pencari kerja yang hampir putus asa. Ia merasa hidupnya mandek. Lalu ia coba Qul Hu 7 malam sebagai bentuk ikhtiar langit terakhir. Tak disangka, pada hari ke-7, ia mendapat panggilan kerja dari perusahaan yang dulu ia lamar tapi tidak pernah ditanggapi. Padahal sebelumnya ia sudah menghapus harapan untuk pekerjaan itu. Lagi-lagi, Allah menunjukkan bahwa Dia tidak pernah tidur. Sahabatku, kisah-kisah ini bukan untuk mengajak kita bergantung pada hasil instan, tapi sebagai pengingat bahwa ketika manusia menutup jalan, langit masih terbuka. Qul Hu 7 malam bukan sulap, tapi ia menjadi sarana untuk mendekat, berserah, dan mengetuk pintu rezeki dari sisi yang tak terlihat oleh logika manusia. Dan yang paling penting, amalan ini tidak menggantikan usaha, tapi menyempurnakan ikhtiar. Karena ketika langkah-langkah dunia telah ditempuh, saatnya kita menguatkan langkah-langkah batin. Dan Qul Hu adalah bagian dari itu, langkah kecil yang dapat menuntun kita pada keajaiban besar. Sahabatku, amalan Qul Hu 7 malam adalah salah satu bentuk ikhtiar ruhani yang sangat sederhana namun kuat. Ia tidak butuh biaya, tidak memerlukan tempat khusus, dan tidak memakan waktu lama. Tapi syarat utamanya adalah hati yang hadir dan keyakinan yang bulat kepada Allah, Sang Maha Pemberi Rezeki. Waktu terbaik untuk mengamalkan ini adalah setelah sholat Isya. Ketika dunia mulai tenang, pikiran lebih damai, dan suasana malam menenangkan jiwa. Tapi jika terlewat, boleh juga dilakukan menjelang tidur, selama masih berada dalam kondisi suci, berwudu, dan suasana yang khusyuk. Duduklah dengan tenang, hadirkan hatimu seolah-olah sedang berbicara langsung kepada Allah. Jangan tergesa-gesa, biarkan hati merasakan setiap huruf yang diucapkan. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali secara perlahan, penuh penghayatan. Bukan sekadar membaca, tapi niatkan sebagai bentuk pengakuan akan keesaan Allah dan kepasrahan total kepadanya. Setelah selesai, angkat kedua tanganmu ke langit. Jangan malu untuk berharap kepada Allah.
Tumpahkan segala keluh kesah, rasa takut, dan keinginanmu dalam satu doa yang penuh harap. Ucapkan, "Ya Allah, Engkau Maha Esa dan Maha Kaya. Bukakan pintu rezekimu yang halal dan berkah. Mudahkan urusanku, cukupkan kebutuhanku, dan jadikan aku hamba yang bersyukur." Biarkan doa itu mengalir dari hati. Jangan sekadar diucap. Rasakan bahwa saat itu kamu sedang mengetuk pintu langit yang penuh rahmat. Tidak ada yang terlalu besar untuk diminta, dan tidak ada yang terlalu kecil untuk didengar oleh Allah. Lakukan amalan ini selama 7 malam berturut-turut, tanpa terputus. Jika terlewat 1 malam, ulangi dari awal. Ini mengajarkan kita untuk istiqomah dan disiplin dalam berikhtiar, karena keajaiban tidak turun kepada orang yang setengah-setengah. Sahabatku, jangan terlalu fokus pada hasil. Fokuslah pada proses mendekatkan diri kepada Allah. Karena yang paling berharga bukan hanya rezeki yang datang, tapi kedekatan hati kita dengan Allah selama 7 malam itu. Dan ketahuilah, ketika hati sudah dekat dengannya, maka rezeki akan datang mengikuti. Amalan ini ibarat mengetuk pintu rumah yang terkunci. Bukan karena Allah tidak mendengar, tapi karena mungkin kita belum mengetuk dengan kesungguhan. Dan 7 malam kulhu adalah bentuk ketukan yang lembut, konsisten, dan penuh keyakinan yang insya Allah akan membuka pintu-pintu keberkahan yang selama ini terasa tertutup. Sahabatku, amalan membaca kulhu 7 malam bukanlah jimat, bukan pula mantra yang otomatis menghasilkan keajaiban. Ia adalah ibadah, sebuah bentuk mendekatkan diri kepada Allah, yang hanya akan bermakna jika dilakukan dengan hati yang hadir, niat yang tulus, dan keimanan yang kokoh. Jika hanya dibaca sebagai rutinitas kosong, maka ia akan berlalu tanpa bekas. Kunci keberhasilannya ada pada ketulusan, yaitu saat kita meletakkan segala harapan hanya kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada uang, bukan kepada koneksi. Ketulusan membuat hati ringan, bebas dari pamrih duniawi yang sempit. Dan dari hati yang tulus inilah Allah membuka pintu langit yang selama ini tertutup oleh keluh dan keluhan. Kemudian, istiqomah, jangan berharap 1 malam langsung melihat hasil. Kadang Allah menunda jawaban bukan karena menolak, tapi karena ingin melihat seberapa sungguh-sungguh kita bertahan. Istiqomah bukan soal kuatnya tenaga, tapi kuatnya niat dan konsistensi. Orang yang terus mengetuk akan dibukakan, bukan yang hanya mencoba sekali lalu menyerah. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini adalah janji yang pasti, bukan sekadar motivasi, tapi perhatikan syaratnya. Takwa, bukan tergesa, bukan terburu-buru, tapi hidup dalam kesadaran akan Allah dan menjauhi apa yang Allah larang. Maka jangan hanya berharap hasil cepat, tapi hadirkan kesungguhan dalam setiap malam, dan biarkan Allah yang menentukan waktunya. Yang terakhir adalah tawakal. Setelah kita membaca, berdoa, dan berusaha, serahkan segalanya kepada Allah. Jangan mendikte hasil, jangan mengatur skenario. Kadang Allah beri bukan apa yang kita minta, tapi apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan saat kita berserah penuh, saat itulah keajaiban turun dalam bentuk yang paling indah. Sahabatku, jangan pernah meremehkan amalan kecil jika dilakukan dengan tulus, istiqomah, dan tawakal. Karena justru dari hal kecil yang dilakukan dengan hati besar, Allah sering turunkan pertolongannya yang besar pula. Ingat, daun yang jatuh pun tak luput dari izin Allah. Apalagi air mata seorang hamba yang berdoa di malam sunyi. Bersabarlah dalam proses. Karena dalam setiap bacaan kulhu yang kamu lafazkan, bisa jadi ada 1 malam yang menjadi malam pembuka, rezeki, 1 doa yang menjadi titik balik hidupmu, dan 1 momen di mana Allah berkata, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Sahabatku, jangan tunggu esok.
Malam ini bisa menjadi titik balik hidupmu. Mungkin sudah terlalu lama kita bergantung pada manusia, terlalu lama mengandalkan logika, hingga lupa bahwa langit selalu terbuka bagi hati yang berserah. Kini saatnya kembali kepada Allah dengan cara yang sederhana tapi penuh kekuatan. Qulhu 7 malam. Ambillah waktu 10-15 menit saja sebelum tidur. Diam sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Wudu, duduk tenang, hadirkan hatimu. Bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 11 kali, perlahan dan penuh makna. Rasakan setiap kalimatnya sebagai pengakuan cinta dan ketundukanmu kepada Allah yang Maha Esa. Lalu angkat tanganmu. Ucapkan doa dari hatimu yang terdalam. Tidak harus panjang, yang penting jujur. Katakan pada Allah apa yang kamu butuh, apa yang kamu takutkan, apa yang selama ini kamu pendam. Karena tidak ada satupun kata yang sia-sia di hadapan Allah jika datang dari hati yang berserah. Ingatlah, bukan karena suratnya saja, tapi karena hatimu yang benar-benar bersandar kepadanya. Karena saat langit menjadi tempatmu bergantung, maka bumi akan tunduk melayani langkah-langkahmu. Dan saat kamu menggantungkan harapan pada Allah, maka rezeki akan datang dari arah yang bahkan tak kamu duga. Mulai malam ini, jangan tunggu kaya untuk bersyukur, tapi bersyukurlah, maka Allah akan kayakan hatimu dan hidupmu. Jadikan Qulhu 7 malam sebagai bukti bahwa kamu tidak menyerah, bahwa kamu masih mengetuk pintu langit, bahwa kamu yakin Allah tidak pernah mengecewakan hambanya. Bayangkan, jika selama 7 malam berturut-turut kamu bersungguh-sungguh, betapa pintu-pintu keberkahan bisa terbuka. Bukan hanya dalam bentuk harta, tapi juga ketenangan jiwa, kemudahan hidup, dan doa-doa yang perlahan dikabulkan. Dan jika nanti, setelah 7 malam engkau belum melihat hasil duniawi, jangan kecewa. Bisa jadi yang Allah berikan jauh lebih besar, kekuatan hati, kebijaksanaan, perlindungan dari musibah, atau rezeki yang datang di saat paling tepat. Yakinlah, Allah tidak pernah menyia-nyiakan ikhtiar hambanya. Maka sahabatku, ayo mulai malam ini. Jangan tunda. Jadikan ini sebagai hadiah untuk dirimu sendiri, versi terbaik yang yakin kepada Tuhannya. Karena tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada hamba yang mengetuk pintu Allah dengan sungguh-sungguh kecuali dibukakannya jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.